Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Haidar. Program studi saya Ilmu Keolahragaan angkatan 2020. NIM saya 16036200040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tugas dari mata kuliah Komunikasi Olahraga yang bertemakan peraturan baru di pertandingan pencaksilat. Pertandingan pencaksilat antar bangsa dilakukan berdasarkan rasa persaudaraan dan jiwa kesatria dengan menggunakan unsur-unsur bela diri, seni, dan olahraga pencaksilat. Pertandingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kategori yang diatur dalam peraturan pertandingan. Kategori pertandingan pencaksilat terdiri dari 4 kategori. Yang pertama ada kategori tanding, kategori tunggal, kategori ganda, dan kategori regu. Pengertian setiap kategori. Yang pertama ada kategori tanding. Kategori yang menampilkan dua orang pesilat dari sudut yang berbeda. Yang pertama ada dari sudut merah, yang kedua sudut biru. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan yaitu menangkis, mengelak, menyerang pada sasaran dan menjatuhkan lawan. Selanjutnya ada kategori tunggal. Kategori yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam jurus tunggal baku secara benar, tepat, dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan senjata. Senjata dari tunggal ini yaitu golok dan toya. Selanjutnya ada kategori ganda. Kategori yang menampilkan dua orang pesilat dari tim yang sama, memperagakan kemahiran dan kekayaan teknik jurus serang bela yang dimiliki. Gerakan serang bela ditampilkan secara terencana, efektif, estetis, mantap, dan logis dalam sejumlah rangkaian seni yang teratur, yang dimulai dari tangan kosong dan dilanjutkan dengan senjata. Senjata dari kategori ganda ini sendiri ada golok, toya, celurit, trisula, dan lain-lain. Selanjutnya, kategori regu. Kategori yang menampilkan tiga orang pesilat dari tim yang sama memperagakan kemahirannya dalam jurus regu baku secara benar, tepat, mantap, penuh kejiwaan, dan kompak. Dari kategori bergu ini, semuanya harus sama, mulai dari pakaian hingga gerakan. Selanjutnya peraturan terbaru. Yang pertama dimulai dari kategori tanding. Semua serangan diperbolehkan. Dalam peraturan terbaru, semua serangan yang mengarah kepada body protector diperbolehkan. Serangan seperti sikutan, tarikan, serangan melompat, semua diperbolehkan, bahkan hingga serangan ke area belakang. Tetapi ada beberapa serangan yang tidak diperbolehkan, seperti menyerang kepala, kuncian, bantingan belakang, menarik leher, menyerang daerah kemaluan, dan menginjak lawan. Di peraturan sebelumnya, serangan seperti sikutan, tarikan, serangan melompat, semua tidak diperbolehkan, bahkan malah mendapat pelanggaran dari wasit. Untuk serangan yang tidak diperbolehkan seperti menyerang kepala, kuncian, itu di peraturan sebelumnya juga memang tidak boleh. Selanjutnya, guntingan boleh diserang. Dalam peraturan sebelumnya, guntingan suka dimanfaatkan untuk mengulur waktu pertandingan atau leading. Kali ini tidak bisa bersantai lagi, karena guntingan sekarang boleh diserang. Guntingan boleh diserang dengan tendangan maupun pukulan, tapi tidak boleh menginjak. Selain itu, pesilat yang menggunting juga boleh menangkap serangan tersebut dan menjatuhkan serta mendapatkan poin. Di peraturan sebelumnya, guntingan itu tidak boleh menyerang, seperti memukul atau menendang. Di peraturan sebelumnya tidak boleh. Selanjutnya, serangan bawah bisa 2 kali. Contohnya guntingan, sapuan depan atau belakang dapat dilakukan 2 kali dan dikombinasikan masing-masing. Contohnya jika gagal melakukan sapuan, boleh dilanjutkan dengan guntingan. Yang keempat, ada poin serangan. Tidak ada lagi poin 1. Yang ada hanya 2, 3, dan 4. Untuk serangan tangan, seperti pukulan bernilai 2. Serangan kaki seperti tendangan bernilai 3, dan jatuhan bernilai 4. Di peraturan sebelumnya, untuk serangan tangan seperti pukulan bernilai 1 poin. Selanjutnya yang kelima, ada guntingan bisa sambil menarik.
Ketika melakukan guntingan, pesilat dapat sambil menarik lawan, baik itu body protector, tangan, baju, kaki, semua diperbolehkan untuk membantu proses guntingannya. Di peraturan sebelumnya, guntingan tidak boleh sambil menarik. Jika pesilat melanggar atau pesilat menarik lawan, maka pesilat yang menarik akan mendapatkan pelanggaran. Selanjutnya untuk kategori TGR atau tunggal, ganda, dan regu. Untuk kategori TGR atau tunggal, ganda, dan regu, ini sendiri juga memiliki peraturan terbaru, di mana pada peraturan yang sebelumnya itu memakai sistem pool. Contohnya, bila pertandingan diikuti oleh lebih dari 7 peserta, maka digunakan sistem pool. 3 peraih nilai tertinggi dari setiap pool ditampilkan kembali untuk mendapatkan penilaian di tahap berikutnya. Kecuali tahap pertandingan berikutnya adalah babak final. Peserta tingkat final adalah 3 pemenang urutan perolehan nilai dari tahapan pool pertandingan sebelumnya. Pada peraturan terbaru kali ini, memakai sistem battle. Contohnya, bila pertandingan diikuti oleh 8 peserta, maka digunakan sistem battle, yang dimana peserta akan dibentuk menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompoknya terdiri dari 2 orang. Setiap 2 orang ini akan berhadapan dan menampilkan penampilan yang terbaik. Karena setiap yang kalah, dia akan langsung gugur dan otomatis tidak bisa melanjutkan ke pertandingan selanjutnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari peraturan terbaru pada pertandingan pencaksilat ini adalah, menurut saya, kurang efektif khususnya untuk kategori tanding, di mana pesilat harus lebih ekstra lagi dalam hal latihan. Karena resiko cedera dari bertanding ini untuk peraturan terbaru sangatlah rawan sekali. Fisik juga menjadi salah satu peran utama dalam bertanding pencaksilat ini. Untuk kategori TGR juga sangat berpengaruh. Biasanya dalam satu hari hanya tampil 1 kali. Untuk di peraturan terbaru kali ini, dalam satu hari bisa tampil 2 sampai 3 kali, tergantung dari banyaknya peserta. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.